Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah mabadi. Ibu-ibu udah kantor belum? Belum? Saya tambah sedikit bang. Saya nambah sedikit kan. Ya ada oleh-olehnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Khamsatun wajabat lahumul jannah. Ada 5 jenis orang yang pasti masuk surga. Dengerin ibu. Ini kalau nggak orang Jabatan Salam nggak bisa bilang ini. Orang yang 5 jenis orang yang pasti masuk surga. Yang pertama adalah al-mar'atus sholihatu al-muti'atu li zawjiha. Pertama adalah istri yang sholihah yang taat kepada suami. Ibu-ibu pokoknya taat saja pada suami masuk surga. Karena ridhonya Allah terhadap istri itu terletak kepada ridhonya suami kepada ibu. Luar biasa. Yang pertama adalah istri yang sholihah yang taat kepada suami. Nah, ini ibu-ibu, sebetulnya dalam rumah tangga itu ada hak dan kewajiban. Hampir semua kewajiban itu adalah kewajiban bapak-bapak. Masak kewajibannya suami, nyuci kewajibannya suami, bersih-bersih rumah kewajiban suami, nyari nafkah kewajiban suami, sampai menyusui anak kewajiban bapak-bapak. Coba baca di kitabnya seperti ini. Lah terus kewajiban istri apa dong? Kewajiban istri adalah taat kepada suami. Taat kepada suami. Jadi kalau ada istri mau masak, ada istri mau nyuci, ada istri mau nyetrika, kalau ada istri mau bersih-bersih rumah, ada istri mau nyusui anaknya, itu karena kebaikan istri, Pak. Makanya jangan semena-mena kepada istri. Jadi istri yang mau masak, yang mau nyuci, mau nyetrika, mau bersih-bersih rumah, itu luar biasa. Apalagi sudah masak, sudah nyetrika, sudah nyuci, sudah bersih-bersih rumah, taat kepada suaminya, ahli surga. Nah, yang saya baca-baca tadi kayak Pak Kupin udah cerita. Yang kedua, orang yang termasuk khamsatun wajabat lahumul jannah, orang yang pasti masuk surga itu yang kedua adalah al-waladus sholihu al-muti'u liwalidayhi, anak yang taat kepada orang tua. Anak yang taat kepada orang tua. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau yang bapak ibunya masih hidup, jangan pernah sakiti bapak ibunya. Hormati bapak ibunya, layani bapak ibu, karena keramatnya berada pada kedua orang tua. Jadi kalau orang tua minta apa saja, turuti, senyaman bisa lakukan. Lah, orang tua itu ada 3. Pertama adalah man waladatka, orang yang melahirkan kamu. Siapa? Ibu sama bapak. Yang melahirkan ibu, tapi yang urunan bapak. Jadi makanya harus bapak sama ibu. Yang kedua adalah man zawwajaka bintahu, orang yang menikahkan anaknya kepadamu. Siapa? Mertua. Makanya kepada mertua juga harus taat, harus hormat.
Yang ketiga adalah man 'allamaka ilman, orang yang mengajari ilmu kepadamu. Siapa? Guru, ustadz, kiai. Makanya jadi murid jangan sombong sama gurunya, jangan jadi santri jangan sombong sama kiainya, dan seterusnya. Itu kewajiban. Kalau ingin ilmunya manfaat, ya harus hormat taklim kepada guru. Ya, saya pendek-pendek aja. Yang ketiga, orang yang dapat jaminan surga yang ketiga adalah al-mutawaffa fi thariqi Makkah. Orang yang mati ketika menuju Makkah. Apalagi orang matinya di Makkah. Ini kalau saya ceritain panjang, tapi nggak usah. Yang terakhir, yang keempat adalah wasahibul khuluqil hasan, orang yang punya akhlak yang baik. Rasulullah dawuh, ahad hukum ilayya ahsanukum akhlaqan. Orang yang paling aku cintai di antara kami semuanya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Bukan orang yang paling pinter, bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling banyak anaknya, bukan orang yang paling banyak istrinya, bukan orang yang paling ganteng, bukan orang yang paling cantik, tapi yang dicintai oleh Rasulullah, yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah yang akhlaknya paling baik. Nah, yang terakhir adalah orang yang dapat jaminan surga itu adalah man adzana fil masjidin minal masajid imanan wahtisaban. Orang yang menjadi merbot masjid. Coba, orang tukang azan di masjid, menjaga waktu 5 waktu di masjid, azan di masjid, tapi didasari karena iman dan mengharapkan ridho Allah, maka orang tersebut termasuk orang yang khamsatun wajabat lalu jannah, orang yang pasti masuk surga. Ya, itu saja. Semoga kita semua